Setelah kita berhasil menambahkan data, kita akan mengeditnya ya teman-teman. Jadi caranya cukup simpel. Di sini kita kan punya primary key ya. Jadi primary key ini yang diandalkan nanti ketika kita akan melakukan edit dan juga delete. Nah, kita kesampingkan dulu yang delete. Nah, bagaimana sih cara kita mengambil data dari edit? Jadi misalnya kita pengen ngedit Sakura, dia manggil data Sakura. Ya, simpelnya kita cukup menambahkan ini berupa data ID-nya. Jadi di sini kalau misalnya lihat masih index.html ya yang di bawah ini. Masih index.php. Nah, caranya kita cukup tambahkan ID-nya. Nah, tapi penulisannya ini sedikit unik ya, teman-teman. Jadi kita lihat di sini. Kita lihat pertama itu kita harus membuat dulu dia menjadi edit. Kita masuk ke kita nanti buat file namanya edit.php. Nah, di sini kita buat tanda tanya untuk memasukkan ID-nya. Nah, kita akan panggil ID-nya di sini. ID-nya sama dengan, nah di sini kita pisahkan dia dengan sini. Kita bisa panggil ini. Jadi teman-teman pasti akan pusing ya ngelihat buka tutup ininya. Nah, ini ID karena kan kita manggil seluruh datanya ya di sini. Kita panggil select semua. Jadi kita menampilkan semua. Jadi ID juga ikut dipanggil ya, ID, nama, email, dan mobile. Jadi kita panggil ID-nya di sini karena dia yang unik. PHP tanda tanya. Jadi tanda tanya ini dan ID maksudnya kita akan mengambil data dengan metode get. Nah, bedanya ini teman-teman. Kalau misalnya metode get, dia nanti ada di URL-nya ada kayak gini, ada tanda tanya. Tanda tanya ini artinya menginputkan, mengambil data. ID ini nama datanya yang diambil. Datanya sama dengan apa? ID student ya, kayak gitu. Kita coba lihat kayak gimana hasilnya. Setelah ini, nah di sini teman-teman bisa lihat di bawah ya. Edit sama dengan 4, kemudian 3, 2, 1 seperti itu. Kayaknya ada yang sama dengan ini ya. Ini hati-hati ya teman-teman, penulisannya harus tidak ada sama dengan karena nanti akan ada error ya. Tuh. Jadi ya, udah semua beda-beda. Jadi kalau misalnya kita klik ke sini, nah di sini di URL-nya akan muncul ID-nya sama dengan 1. Nah, ini nanti ID ini yang bisa kita ambil, teman-teman. Bisa kita tangkap. Nah, di sini masih error karena kita belum membuat file edit.php-nya. Ya, jadi simpelnya kita buat file baru namanya edit.php kayak gini. Nah, di sini kita buat dulu PHP-nya. Gini ya. Jangan lupa PHP di sini. Oke. Nah, di sini cukup kita panggil buat variabel ya, ID-nya sama dengan. Nah, cara mengambil data ID di sini adalah dengan metode get, teman-teman. Jadi di sini $id sama dengan $_. Kalau yang tadi post, yang sekarang get ya. Get pakai kurung juga, kurung siku, masukin namanya di ID ya. Kayak gini. Nah, kalau misalnya kita pengen coba cek, kita cek di menggunakan var_dum untuk mengambil nilainya ID. Kita cek di sini, kita reload, maka ID-nya string 1 ya. Jadi kalau misalnya kita buat dia kedua, nah dia berubah kedua gitu ya. Kita udah dapat ID-nya. Nah, sekarang bagaimana cara penggunaannya? Nah, simpelnya kita panggil lagi MySQL query-nya ya. Jadi kita ambil yang di index misalnya. Sini kita ambil semua, kita simpan ini paling atas ya, dan ini kita ke bawah kan, kita save dulu, jangan dulu. Nah, pasti ID-nya nanti akan beda ya teman-teman, si SQL ya. Dia manggil biasa, kemudian jadi kita pakai metode where ya teman-teman, yang udah kita pelajari di kelas MySQL ya. Jadi koneksi sudah, kita tinggal select bintang from student. Bukan order by lagi, tapi menggunakan where ID. Kita nggak pakai dash. Where ID-nya itu sama dengan, kita pakai konkatenasi aja, atau kalau bisa, kalau langsung bisa ya. Nah, kayak gini. Jadi select bintang, ambil semua. Kita harus read dulu data yang ID-nya sama dengan ID yang didapatkan di sini. Nah, masuk akal ya. Jadi pertama kita ambil data dari URL, kemudian datanya udah dapet,
nanti kita tinggal oper di sini. Nah, hasilnya seperti apa? Kita harus melakukan pengulangan untuk mengeluarkan hasilnya. Jadi seperti biasa ya. Jadi kita pakai while, misalnya gini, dollar student ya. Student nggak pakai s. Dollar student, oke. Dollar student sama dengan, nah kita pakai MySQL underscore fetch. Jadi ada beberapa macam di sini. Fetch kita pakai array. Nah, array di sini kita masukkan si koneksi dan juga sintak SQL-nya. Jadi kita di sini result kayak gini, ya. Nah, di sini kita tinggal deklarasikan variabelnya. Jadi kita masukkan dia ke dalam variabel $name sama dengan $student.name, gitu ya. Name, jadi lama. Nah, selanjutnya tinggal di ini aja, tinggal diubah ya, email, dan juga yang bawahnya adalah mobile ya. Nah, kayak gini. Nah, cara manggilnya seperti apa? Cara manggilnya kita buat file tag HTML aja langsung di bawah ya, kayak gini. Gitu. Kita ingat nama variabelnya ya. Gitu dokumennya kita ganti jadi edit mahasiswa, dah kayak gitu. Misalnya kita tambah H1 di sini, edit mahasiswa siapa. Nah, kita bisa tambahkan dia menggunakan PHP biasa, PHP ya. Jadi PHP echo ini sama dengan ini, kita bisa meringkas dari PHP echo ini menjadi PHP sama dengan, teman-teman. Jadi sama aja. Dollar name ya, karena kita udah mendeklarasikan namanya. Kayak gini. Nah, kita coba save dulu, kita reload. Nah, mahasiswa Muhyiddin ya. Jadi kita lihat ID 2 siapa? ID 2 Muhyiddin ya. Jadi kita mendapatkan datanya. Jadi kalau misalnya ini 1, ini pasti ke Randi ya, atau misalnya 3 ke Paul, seperti itu ya. Kita udah nggak butuh lagi ini, teman-teman. Jadi kita bisa hapus aja. Hapus vardamnya. Kita hapus. Dan pastikan dia udah bersih ya. Oke. Datanya udah dapat. Nah, tinggal kita masukkan formnya. Nah, formnya ada di tambah ini. Jadi biar kita nggak ngulang-ngulang ya. Form kita BR juga. Oh ya, kita butuh kembali ya, teman-teman. Seperti ini. Di dalam body, jangan lupa. Nah, kita hapus aja H1-nya ini. Kita ke atas kan. Seperti ini. Nah, caranya kita cukup tambahkan value di sini. Value barunya adalah $. Jangan lupa PHP-nya. Echo $name ya. Name kayak gini. Terus kita masukkan lagi value. PHP kontrol spasi untuk ngambil sintaksnya. Di sini $, email ya. Nah, di sini ini ya. Ini values-nya PHP $, mobile. Nah, sebenarnya kayak gini aja ya. Kita coba lihat di sini. Nah, maka datanya muncul. Jadi kalau misalnya kita pindah lagi ke Randi, maka data Randi aja yang di sini, teman-teman, gitu. Atau misalnya data Muhi dengan ID 2, salah ya tadi. Nah, ini ya, ID 2. Nah, ini Muhyiddin ya. Nah, kayak gini kita udah nampilin. Nah, caranya sebenarnya mirip kayak untuk menyimpan data, kita pakai update, teman-teman. Yang caranya itu kita buat lagi di sini. Kita formnya bukan tambah, tapi kita diedit sendiri ya. Jadi metode actionnya itu edit.php, metodenya post, oke. Udah benar. Terus dia submit values-nya kita ganti, bukan tambah tapi edit mahasiswa. Kayak gitu. Terus apa lagi? Udah ya. Jadi kita coba. Oh ya, kita juga kayaknya membutuhkan ID ya, teman-teman, karena nanti
kita harus melakukan cek ID-nya, $post ID-nya. Jadi kita nggak bisa ngambil dari get sebenarnya ya. Jadi kita bisa di sini input tab-nya hidden teman-teman. Jadi agar tidak terlihat ID-nya. Tab-nya hidden, terus values-nya. Oh, kita kasih name dulu, name-nya ID. Values-nya adalah phpp spasi tab $ID. $ID. Oke, $ID ya, karena di sini ID di sini ya. Sama aja. Oke, udah semua dan kita tinggal post. Nah, cara postnya kita simpen di atas aja nggak apa-apa ya. Misalnya kita buat if, kita cek lagi apakah tombol update, saya belum diubah ya ini, name submit ya, kita submit aja namanya atau kita ubah ya biar lebih relevan. Name apa, update ya, update. Kalau misalnya si tombol update is set ditekan, nah di sini kita panggil fungsi $post ya, ada nggak? Nah ini $post kita pakai kurung kayak gini, kita pakai update ya, update. Nah apakah kalau misalnya udah di set, baru kita buat variabel $ID yang di post tadi, $ID sama dengan $post ID. Nah kita harus cek dulu ID-nya ya, karena kita nanti pakai get where add ID gitu ya, kita lihat nanti ya. Ada name, kemudian ada mobile dan juga email ya tadi, $email, set email. Nah ini saya simpan agak di atasnya karena mobile terakhir. Nah kita panggil resultnya, kita copy aja ini, cecet. Ini resultnya itu sama dengan apa? Jadi kita lihat dulu, MySQL bukan select ya, tapi update ya. Kita hapus aja dulu semua. Jadi dia update tabel apa? Tabel students ya. Students pakai S jangan lupa, update students pakai kutip yang di atas tab ya teman-teman. Jadi bedakan. Jadi ada kutip ini, ada kutip yang kayak gini. Bedakan, update, terus kita set. Nah, kita satu-satu set. Pertama $name-nya adalah sama dengan kita pakai kutip ya, karena yang ini kutip 2. Jadi dalamnya harus kutip 1. $name-nya apa? $name gitu. Kita copy, ini pakai koma ya dipisahkannya. Kita koma lagi, satu lagi. Nah, kayak gini. Kita ubah satu-satu di sini, $name, $email, $mobile. $mobile kayak gini. Nah, di sini bukan, ini ubah dulu aja ID. Nah, di sini kita pakai where ya. Jadi where ID sama dengan ID gitu. Jadi kita cek lagi, kita baca lagi, update student. Jadi kita perintahkan si SQL-nya update data student, set seluruhnya dari nama, email, dan juga mobile yang dipost dari update. Tombol update ditekan berarti yang ini ya. Ini actionnya edit kayak gitu-gitu. ID-nya udah dapet. Nah di sini mobile where ID-nya ID. ID ini ngambil dari sini. Dari sini yang dioper dari post. Yang postnya berada di sini gitu ya. Sebenarnya agak putar-putaran tapi memang seperti itu ya teman-teman. Update. Nah udah update. Terus ngapain? Kita buat dia redirect ya. Jadi redirect itu pakai header ya. Header kita pakai kutip. Location pakai L-nya gede ya. Location .2 index.php. Nah gitu. Kita juga bisa tambahkan dia di add ya. Jadi setelah tombolnya diklik home mahasiswa, kita nggak usah pakai ini. Kita pakai gini aja gitu ya. Edit, oke, kita coba ya di sini. Kita reload. Kita kembali lagi dulu ke index. Gini udah ada datanya, saya pengen rubah yang pertama. Edit data Randi jadi Randi Ramadan. Oke. Emailnya tetap, mobilnya tetap, kita coba ya. Nah, dia berubah ya semua.
ininya mungkin kita ubah biar agak kelihatan ya. Yang tadi yang pertama udah diubah, ini saya ganti jadi Randi doang. Yang bawahnya saya ubah dia 09999 kayak gitu ya. Edit, oke. Dia berubah. Itu dia penggunaan edit dan juga update ya teman-teman.